Prabowo Subianto telah memanggil beberapa nama untuk dilakukan fit and proper test, sekaligus bertukar pikiran untuk membagikan visi dan misi dari presiden terpilih yang sebentar lagi akan dilantik untuk menjadi presiden definitif, yang membutuhkan tim kerja atau teamwork yang memastikan seluruh politik yang dikembangkan oleh Prabowo mendapatkan dukungan dan mencapai target-target politik yang terukur dan memastikan rakyat sebagai pemilik dari kebutuhan politik praktis mereka terakomodir sehingga keadilan dan kesejahteraan dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Namun demikian, dari kubu sebelah, khususnya dari para kelompok-kelompok yang memiliki politik partisan dan mengembangkan pendekatan yang nyinyir, tetap berusaha untuk menciptakan suasana menjelang transisi kekuasaan ada dalam situasi gaduh, keruh, dan membuat transisi kekuasaan ini seolah-olah ada dalam situasi penuh dengan kedaruratan dan emergensi. Bagaimana analisis filsafat menolong kita untuk membaca fenomena yang kita sedang akan hadapi menjelang transisi kekuasaan dari Presiden Jokowi kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto. Selamat datang dalam channel Meragukan Filsafat, sebuah channel yang dibangun untuk turut mengedukasi ruang publik Indonesia dengan menggunakan perspektif pemikiran filsafat untuk membaca fenomena sosial, politik, kebudayaan dalam konteks Indonesia kontemporer. Teman-teman, sederet nama yang disebut tokoh publik, para cendekiawan, dan orang-orang yang merupakan representasi kekuatan politik yang ada di tanah air telah dipanggil oleh Presiden terpilih Prabowo untuk menjalani proses diskusi terkait dengan visi misi dari Presiden terpilih untuk menciptakan teamwork yang baik dalam rangka memastikan proses politik demi keadilan dan kesejahteraan rakyat dapat dilakukan secara baik oleh rezim pemerintahan Jokowi. Pertanyaannya adalah mengapa masih ada orang-orang yang sengaja menciptakan suasana gaduh dalam dinamika politik menjelang transisi kekuasaan. Saya ingin mengatakan bahwa mereka semua harus disebut sebagai orang-orang yang tidak pernah memahami dengan baik bahwa politik itu juga membutuhkan kinerja dalam rangka memastikan bahwa suasana demokrasi yang ujung-ujungnya itu adalah keadilan dan kesejahteraan itu dapat diwujudkan oleh siapapun yang akan mengambil langkah-langkah baik terkait dengan kepemimpinan di hadapan rakyat sebagai pemilik sah suara yang telah mempercayakan kepada pemimpin-pemimpin mereka untuk memimpin mereka dalam satu rentang periode tertentu. Orang-orang yang terus menggaungkan politik kebencian, fitnah, dan disinformasi sengaja menciptakan suasana gaduh menjelang pelantikan Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran agar suasana politik yang tidak kondusif itu menciptakan bahwa seolah-olah Indonesia sedang berada dalam situasi darurat. Bahkan ada sebuah politik yang ingin secara sadar dan sengaja memecah belah antara Jokowi dan Prabowo, bahwa kedua pemimpin kita itu sedang ada dalam situasi yang tidak baik dan ada dalam situasi perpecahan dalam konteks politik yang mereka kembangkan masing-masing. Saya ingin mengatakan bahwa politik dalam rangka memecah belah Jokowi dan Prabowo itu ternyata tidak beroleh dasar
dalam realitas politik yang nyata dalam konteks politik di tanah air kita. Upaya untuk memposisikan bahwa Prabowo sedang berhadap-hadapan dengan Jokowi tidak pernah berhasil. Dan upaya itu sengaja dihembuskan untuk menciptakan sekali lagi kegaduhan. Karena target yang disasar oleh kelompok-kelompok nyinyir, kelompok-kelompok yang mengembangkan politik fitnah, kebencian, dan disinformasi, antara lain melalui Amin Rais, kemudian Rocky Gerung, dan Roy Suryo yang terlihat dalam beberapa kesempatan hadir dalam rencana-rencana mengembangkan politik kegaduhan di Republik kita ini, harus disebut sebagai bagian dari rencana busuk untuk membuat politik tanah air kita ada dalam situasi darurat. Dan teman-teman, catatan berharga ini rasanya penting untuk ditempatkan dalam konstelasi politik, bahwa hubungan antara Prabowo dengan Jokowi tetap baik-baik saja. Mereka berdua sebagai pemimpin kita tetap solid, dan karena itu upaya untuk memisahkan antara Prabowo dengan Jokowi yang sengaja ditargetkan agar Jokowi akan menjadi orang yang disasar oleh Prabowo sebagai orang yang harus mempertanggungjawabkan kepemimpinannya selama 2 periode memimpin Indonesia, dengan target bahwa Prabowo akan menyeret Jokowi sebagai orang yang harus mempertanggungjawabkan berbagai macam tindakan yang tidak inkonstitusional, dan memposisikan Prabowo sebagai orang yang harus melihat Jokowi sebagai orang yang sedang melakukan politik yang menciptakan suasana yang mundur ke belakang dari sikap Jokowi yang dianggap telah melanggar konstitusi, sehingga membuat Prabowo harus menyeret Jokowi untuk masuk dalam deretan orang-orang yang harus mempertanggungjawabkan kinerja politiknya. Itu sama sekali tidak akan berhasil. Teman-teman, politik Indonesia saat ini membutuhkan perspektif yang membuat kita semua melampaui kegaduhan-kegaduhan kita dalam berpolitik. Kita harus mengembangkan sebuah perspektif politik yang anti kebencian, anti fitnah, dan anti disinformasi. Karena itu teman-teman, upaya untuk menjegal dan menggagalkan pelantikan satu paket pemimpin kita Prabowo Gibran itu tidak pernah berhasil. Apalagi upaya untuk memisahkan, bahkan memperhadap-hadapkan antara Prabowo dan Jokowi dengan target agar Prabowo bisa memproses seorang Jokowi sebagai orang yang telah melanggar konstitusi dan diseret di pengadilan dan akan dijebloskan ke penjara, tidak akan pernah berhasil. Mengapa? Karena kepemimpinan yang berkelanjutan itulah bagian penting dari sejarah politik tanah air kita, bahwa Jokowi telah mewariskan sebuah politik yang menolong kita untuk melihat bahwa kepemimpinan berikutnya di masa Prabowo adalah kepemimpinan yang ingin melanjutkan kepemimpinan sebelumnya dengan target-target politik yang terukur, dan kita berharap bahwa Prabowo menjadi pemimpin kita yang mengayomi seluruh tumpah darah Indonesia dalam rangka mencapai Indonesia Emas di tahun 2045.